Shalom umat Tuhan, Shalom City Blessing. Siapa yang ikut dalam pertemuan keluarga, family gathering, bersama dengan Pak Rahmat Manulang, Pendeta Rahmat Manulang? Kita bersyukur, kemarin kita mendapatkan pencerahan, katakan pencerahan, bahwa keluarga itu sangat penting. Katakan sangat penting. Karena satu-satunya institusi yang dibangun Tuhan, institusi pertama yang belum terkontaminasi dosa itu adalah keluarga. Semua institusi yang ada di bumi ini, waktu pertama kali dibangun, itu semua sudah terkontaminasi dosa. Sudah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi keluarga dibangun, itu sebelum dosa ada. Itu luar biasa. Jadi kalau kemarin Tuhan banyak sekali berbicara di dalam hati saya bahwa sungguh Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Kenapa keluarga harus dibangun di dalam kekudusan Allah? Kenapa keluarga harus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan? Kenapa anak-anak muda sebelum membangun keluarga, dia harus betul-betul jaga hidupnya untuk terus melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada akhirnya ketika dia berkeluarga, kalau itu tidak di dalam dosa, mereka menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan-keturunan yang lebih daripada pemenang. Semalam siapa yang ikut pemuda, ibadah pemuda? Kita dengar, kita lebih daripada pemenang. Ada amin? Karena siapa? Karena Kristus. Dan karena kita mengambil keputusan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Pemimpin itu tidak dilahirkan, pemimpin itu dibentuk. Halo? Ada amin saudaraku? Ya. Benih itu sudah ada di dalam setiap kita, tapi dia harus dibentuk. Allah itu sang pejunan dibilang. Kita ini tanah liat. Perlu dibentuk. Sesuai maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah sayangnya banyak anak-anak muda, banyak orang Kristen yang gak mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan kalau bentuk kita pakai tangannya sendiri langsung, mati kita. Makanya Tuhan bentuk kita, dia pakai alat di tangannya, apapun itu bentuknya. Baik itu orang tua kita, guru kita, masalah-masalah kita, situasi-situasi yang sulit, bahkan teguran, bahkan hinaan orang sekalipun Tuhan pakai untuk membentuk kita. Jadi, tapi banyak orang gak mau ya dibentuk Tuhan, maunya sendiri, maunya dia ingin bentuknya sendiri, gak bisa. Ada lihat tanah liat tiba-tiba bentuk dirinya sendiri, gak bisa. Butuh tangan Tuhan dan Tuhan pakai alat. Pernah lihat orang bikin gerabah pakai tangan kan? Terus kalau dia mau bentuk lebih indah lagi pakai alat, betul tidak? Terus diapain lagi? Dipanasin lagi, diputer-puter tangan itu terus pakai apa? Pakai air. Halo, saudara nangkep nggak sampai di sini? Diputer bukan sekali. Coba ya, yang nanti ya pergi ke tempat orang bikin gerabah gitu. Coba puter sekali, terus saudara mau bentuk, nggak bisa. Ratusan kali diputer-puter, ratusan kali tangan itu bentuk lagi. Ketika nggak sesuai dia hancurin lagi, dia penyetin lagi. Sampai di situ sudah bentuknya bagus selesai, tidak dibakar lagi. Selesai sampai situ tidak dilukis lagi. Sampai nanti menjadi alat bagi kemuliaannya. Ditaruh di tempat yang baik, betul? Menjadi perkakas kemuliaannya Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen gak mau. Saya kenal Pak Rahmat Manulang
22 tahun yang lalu. Dan dia sudah melayani 37 tahun dari umur 18 tahun dia sudah melayani. KKR dari umur 18 tahun. SMA di Bandung itu, kuliah masuk ITB Teknik Geologi. Dia bapaknya dukun, nentang dia, mamanya orang muslim. Diusir. Diusir mending diusir. Pergi kamu, diusir dipakai asbak itu dilempar di kepalanya. Pernah saudara ngalamin itu? Keluar kamu dari sini. Pakai ngajarin bapak segala macam. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia jadi gelandangan. Salah satu lulusan terbaik geologi di ITB. Kerja jadi dosen. Ambil S2-nya di IPB, jadi dosen, saudara. Tapi tinggalkan segala-galanya untuk melayani Tuhan. Melayani anak-anak muda. Dan saya salah satu orang yang dibentuk melalui tangan Tuhan, melalui kehidupan hamba Tuhan ini. Saya banyak belajar tentang bagaimana menyerahkan diri, berdoa. Memakai lutut ini lebih daripada kaki dan pikiran kita. Masa-masa sulit, dibentuk, dihancurin, semua pekerjaan rasanya sia-sia. Ketemu sama orang yang punya passion sama Tuhan. Yang kerinduannya hanya hadirat Tuhan. Kita hanya bisa pulih oleh Tuhan waktu kita berada dekat dengan orang-orang yang menghadirkan hadirat Tuhan. Saudara mau lari kemana aja, saudara gak akan ngalamin apa-apa. Yang ada kehancuran, kekecewaan. Makanya Alkitab katakan jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giatlah melakukannya menjelang hari Tuhan. Kemarin beliau bilang gini, Yesus itu sudah di ambang pintu. Dia mau datang. Hampir semua hamba Tuhan mengatakan itu. Pak Niko waktu di SICC kami berdoa bersama-sama. Seluruh hamba Tuhan seluruh Indonesia dari 7 aras plus KWI, sekretaris KWI, Katolik. Kita berdoa bersama-sama. Message-nya cuma satu. Yesus sudah di ambang pintu. Jangan main-main sama hidup ini. Sudah cukuplah main-main. Hidup ini untuk Tuhan. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau bulan lalu kita belajar tentang keluarga, bulan ini kita belajar tentang hati. Salah satu hal yang paling penting di dalam keluarga, di dalam pembentukan hidup kita adalah keluarga selalu mengajarkan yang namanya, harus mengajarkan yang namanya disiplin. Dididik. Halo? Kita ini keluarga Allah. Tadi kita nyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, saya mau tanya. Bapak yang mengasihi biarin gak anaknya main di pinggir jalan, di jalan raya? Sudah tahu banyak mobil. Dibiarin? Ada gak seorang anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, lihat colokan terus main deket-deketin colokan, terus bapaknya biarlah kebel budak tuh. Ada? Bapak yang baik, dia akan larang, dia akan kasih tahu, kalau anak itu masih bandel, dia disiplinin. Tujuannya bukan untuk supaya anak ini nggak enak hati, bukan. Tapi supaya anak ini mengerti bahwa itu tidak baik. Itu tidak baik untuk kehidupannya. Dia itu bisa mencelakakan dia. Tapi banyak orang Kristen ketika dibentuk Tuhan, marah sama Tuhan. Pernah gak lihat anak-anak kalau ditegur marah? Ngambek. Nah itu anak-anak. Bilang, kamu anak-anak apa orang dewasa? Hari ini saya akan membagikan bagaimana pentingnya mendidik hati kita. Pentingnya Tuhan mendidik hati kita. Tolong slide-nya. Pentingnya didikan Tuhan bagi hati kita.
Tuhan tuh mendidik itu hati kita yang dididik. Bukan fisik. Kalau ke gym ya ada training, trainer yang ngelatih fisik kita. Tapi kalau Tuhan melatih itu hati kita. Selalu dia ngomong kepada orang-orang yang dia pilih, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ngikut Tuhan itu bukan masalah gagah otot. Bukan masalah pinter. Tuhan bisa pakai batu untuk menyembah dia. Tuhan bisa pakai keledai untuk menginsafkan nabi-nabi yang melenceng jalannya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang kelihatan bodoh oleh dunia ini. Tapi kenapa dia pilih kita? Pasti Tuhan punya tujuan yang mulia, amin. Dan ayat sejak saya muda, saya ini pernah muda. Pak Kristen juga pernah muda. Ya, usia sudah 46, 47 nih, udah masa-masa kalau Pak Rahmat Manulang bilang 37 tahun, Jeff ya. I would like to be the legend. Mau jadi legend dia bilang. Dari SMA sudah melayani Tuhan. Ya, apa yang mau kita warisin? Legend itu bukan kita bangun monumen. Kita mau dikenang oleh orang-orang generasi berikutnya bahwa kita ini orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang membapai bangsa ini. Orang-orang yang memuridkan bangsa-bangsa. Beliau sekarang muridin banyak gereja hamba-hamba Tuhan di Malaysia, di Kamboja, di mana-mana. Di Cina. Sekolah Let's ternyata sampai ke Cina sudah. STT Let's dan dia rektornya. Nggak kebetulan kerjasama juga dengan Pastor Kong di komisaris ininya. Di di boardnya. Wah, saya senang dapat insight banyak sekali dari beliau. Karena bagi saya, tetap Bapak Rohani tetap satu. Tapi belajarlah dari beribu-ribu pengajar, kata Rasul Paulus, amin. Dan beliau ini sudah saya anggap bukan hanya pengajar bagi saya, tapi juga orang yang menjadi orang tua juga di bagian sisi yang lain. Yang bisa ngomong apa adanya dengan saya, dengan Ibu Irma. Ini kalau orang yang layak dipercaya itu kita aman ngomong apa aja. Tapi seringkali banyak orang Kristen gak aman ngomong sama orang yang diurapi Tuhan, gak aman. Takut ditegur, takut dimarahin, takut apa, takut dikoreksi. Tak perlu takut. Orang yang diurapi Tuhan ketika dia memarahi kita, ketika dia tegur kita, tujuannya untuk kebaikan kita. Bukan untuk dirinya, bukan. Tapi banyak orang gak ngerti. Ini ayat dari saya sejak muda, saya pegang betul. Karena sampai hari ini pun walaupun usia saya mau 46 tahun, saya masih golongan orang muda. Halo, ada amin saudaraku. Kemarin saya agak malu ngelihat ada bapak-bapak, terus dia maju habis ditantang pertobatan sama Pak Rahmat Manulang, dia yang maju duluan. Umur 50 tahun. Terus saya doain dia. Ya begitu semangat, terus ada ibu-ibu umur 50 semangat, yang anak mudanya ya. Saya nggak tahu ini spirit apa di anak-anak muda sekarang ini. Banyak letih lesu berbeban berat. Kayak kakek nenek aja gayanya. Mikirin masa depan apaan? Kebanyakan mimpi. Mimpinya bukan dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, bahkan kau di penjara sekalipun, kau tetap bersemangat melayani Tuhan. Itu yang terjadi sama Yusuf. Betul tidak? Itu mimpi dari Tuhan. Tapi kalau mimpinya kebanyakan mimpi sendiri, yang ada ketika mimpi itu nggak terjadi, letih, lesu, berbeban berat. Kayak kakek-kakek jalannya. Kalau kakek-kakek sih kita maklumin ya. Tapi kalau usia masih muda, gayanya sudah kayak kakek-kakek, wah bahaya itu. Itu harus dibenahi itu. Ya. Dikatakan gini, ayat firman Tuhan, kebodohan melekat
pada hati. Nah, banyak orang miss di sini. Dipikir kebodohan melekat pada orang muda. Sebenarnya yang melekatnya itu di mana? Hati. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi saya kasih warna lain itu. Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi kebodohan itu dibilang apa? Melekat. Nah kalau udah lekat itu susah ya? Saya tanya, kalau sudah lekat itu susah nggak lepasinnya? Makanya banyak firman Tuhan katakan apa? Melekatlah kepadaku. Akulah pokok anggur. Kenapa? Ketika kita hidup di dunia ini, dunia menawarkan nilai-nilainya, baik itu filsafat-filsafat dunia, baik itu humanistiknya, pikiran-pikiran humanistik, baik itu pikiran-pikiran yang dia pikir itu baik, dia pikir itu benar, karena firman Tuhan katakan gini, banyak orang berpikir atas kebenarannya sendiri. Tapi ada kabar baiknya. Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Bukan ditengking. Kalau orang bodoh, bikin kesalahan-kesalahan terus, bukan ditengking. Aku usir roh kebodohan, gak ada ceritanya. Ditengking 7 keliling juga gak berlari. Didik. Tongkat didikan. Jadi tongkat didikan itu siapa yang pegang? Halo? Siapa yang pegang tongkat didikan? Orang-orang yang punya otoritas. Bukan hanya orang tua. Guru kita juga punya otoritas. Hamba Tuhan juga punya otoritas. Pemimpin-pemimpin punya otoritas. Bahkan kalau kau masih muda, tapi kau jadi teladan, kau punya otoritas. Halo? Karena Alkitab katakan, janganlah kau dianggap rendah karena kau muda. Jadilah teladan. Orang yang jadi teladan punya otoritas nggak untuk ngomong? Iya, karena dia berbicara atas apa yang dia sudah lakukan. Bukannya nggak dilakukan. Jangan cerita kebanyakan cerita orang. Cerita dirimu sendiri. Genuine jadi diri sendiri. Halo? Cuman orang yang punya otoritas yang bisa usir itu. Kebodohan. Karena dia sudah leket. Saya sering ngomong kayak gini. Oh pastor, kalau orang minjem uang sama kita tuh susah nih anak nagenya. Rasanya caklah kita lebih ngemis minta duit kita dewek daripada dia pas minjem sama kita. Ya, jawabannya cuma satu. Itu karena duitnya lah leket. Tahu leket? Leket di uang itu. Makanya susah nak. Lepasnya lagi susah. Nah orang yang banyak utang itu hanya bisa bayar utangnya ketika dia dididik. Suruh bayar. Firman Tuhan katakan kalau kau gak bayar utang, kau sama dengan orang fasik. Siapa yang bisa ngomong itu? Harusnya orang yang punya otoritas. Orang yang sudah melakukannya, betul gak? Kalau orang punya utang banyak, ngomong sama orang punya utang dikit, nah itu namanya impartasi. Ada amin, saudara. Ya, jadi kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi bicaranya itu masalah hati.
Jadi kalau sudah ngomong tentang banyak kebodohan orang muda, kenapa dibilang orang muda ya? Kok nggak orang tua ya? Emang orang tua nggak ada yang bodoh? Banyak. Terus terang aja, saya bilang, banyak orang tua bodoh tuh. Umurnya baik tua, bodoh tapi. Bodoh di sini, bukan dia nggak bisa lakukan sesuatu, bukan. Tapi pikirannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bukan berasal dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Di mata Tuhan orang ini bodoh. Karena ngikuti filsafat dunia. Bodoh. Siapa yang ikut semalam ibadah anak muda? Dengar? Yusuf berhasil bukan karena banyak duitnya. Bukan karena pendidikannya tinggi. Bukan artinya kita nggak perlu banyak duit. Bukan artinya kita nggak perlu punya pendidikan tinggi. Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaan tangannya karena dia disertai oleh Tuhan. Yang kita harus cari itu penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan. Walaupun kau pendidikannya nggak begitu tinggi, tapi hadirat Tuhan adalah menjadi kerinduanmu setiap hari. Tuhan mampu membawa engkau ke dalam hikmat-Nya yang jauh lebih besar daripada hikmat dunia ini. Dididik. Kenapa ya dibilang orang muda ya? Kenapa bukan orang tua? Masalahnya gini, orang tua bodoh itu karena dari muda udah bodoh. Ngerti gak? Nggak mungkin dia bodoh, mudanya dia pinter. Dia bongok itu, bongok kata orang Palembang itu, dari muda. Makanya diingetin tuh peringatan dini itu dari muda. Bukan dari tua, kalau tua lah nyesel. Lalu banyak pacak yang diubah lagi. Yang ada paling banyak bertobat sama Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Menjadi bijaksana. Karena Alkitab bilang gini, ada orang bodoh yang diam. Orang bodoh yang diam dianggap orang bijaksana. Nah ini sudah bodoh lah, tua bodoh pula, banyak ngomong. Tambah kencingoan lolonyo. Itu kata Alkitab loh, bukan kata saya. Tapi kalau dia bodoh, dia dengar, lebih banyak diam, dia belajar. Di masa tuanya dia tetap masih belajar. Dia jadi bijak. Ada amin, saudaraku. Itu firman Tuhan. Ini sudah bodoh, banyak ngomong pula. Kenapa Yesus selalu bilang, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Karena senjata orang Kristen paling hebat itu sebenarnya bukan ini. Ini. Telinga. Kalau telinga kita sudah mendengar firman Tuhan dengan baik, didikan dengan baik, maka apa yang keluar dari mulutmu itu sesuatu yang baik. Kau dengar. Bahkan sampai kitab Wahyu pun Tuhan katakan nih, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Dengar. Kalau ngomong bodoh, mungkin salah satu orang paling bodoh waktu muda itu saya. Terlalu banyak maunya. Mau ini, mau itu. Semua saya pikir saya bisa kerjakan. Tapi puji Tuhan. Tuhan cepat tangkap saya. Saya punya teman baik. Teman-teman saya dulu sekolah. Sama-sama main bola. Kami 5 orang sampai dapat tiket untuk jadi atlet di Ragunan.
2 teman saya berangkat, kami 3 nggak diizinin orang tua. Teman-teman saya yang tim saya main bola, akhirnya kuliah ke Bandung. Saya sempat kuliah di Bandung 1 tahun, saya pernah cerita sama Ibu Sida. Ternyata kita satu kampus dulu, beda satu tingkat aja. Tapi nggak pernah ketemu, untung nggak ketemu sama saya dulu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan bawa saya kembali ke kota ini karena punya masalah di kota Bandung. Dan ternyata teman baik saya 5 orang, itu mati sia-sia. Matinya ditembak polisi semua. Karena mereka ngerampok 33 rumah mewah di Bandung. Saya sampai nangis waktu dengar kabar itu, karena itu teman baik saya. Penjaga gawang kami yang paling saya sayangi juga. Saya anggap dia tuh kayak saudara. Bapaknya juga sudah kayak om saya sendiri. Nggak boleh dibuka itu petinya. Pengen lihat sebenarnya mayatnya dia, jenazahnya. Nggak bisa. Dan waktu itu saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku nggak terlanjur bodoh lama-lama di satu kota yang tidak kau izinkan. Coba waktu itu saya berkeras. Coba waktu itu Tuhan gak izinkan masalah. Mungkin saya sudah di Bandung ikut-ikutan masuk juga ke dalam peti mati. Karena kalau Sida mungkin tahu dulu, di depan Pati Ukur itu, Unpad itu, semua orang Palembang itu dulu sana. Kos-kosan paling kumuh. Kalau sudah malam itu orang bingung, ini Bandung apa Palembang? Nyanyinya cuma hilang sepanjang jalan. Entah cuma hilang apa yang hilang. Dan di sana ada satu rumah khusus disewa oleh teman-teman saya ini untuk nampung barang rampokan. Teman kita 5 mati, leadernya enggak. Leadernya ada di Pelajus itu, teman baik kita. Yang 5 teman kita yang lain mati. Tapi Tuhan baik. Tuhan gak izinkan saya sebodoh mereka. Ada amin? Kalau saudara pernah bodoh, ketika saudara lihat kilas balik. Wah, katanya sih orang kalau meninggal itu ngeliat kilas balik ya. Mumpung belum meninggal loh, lihatlah kilas balik hidupmu. Nanti kalau sudah meninggal gak bisa lagi loh. Mumpung kita ini kilas balik tuh gak apa-apa, lihat sekali-sekali kilas balik. Jangan terus-terusan. Sama kayak kalau naik motor, naik mobil. Kalau ngeliat kaca spion terus, belakang terus mati gitu. Lihat sekali-sekali tidak apa-apa. Lihat, oh ya dulu saya kayak gini. Lalu apa yang terjadi? Kita akan lebih banyak bersyukur. Ada amin? Dulu kita bodoh. Tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita mendidik kita. Ada amin saudaraku. Baik orang tua, guru, orang tua rohani, pemimpin, kakak rohani kita, teman-teman kita. Itu menjadi penghiburan bagi kita di saat kita lemah. Amin. Makanya kalau dia Bapa dikatakan gini. Kalau Allah itu Bapa dan kamu Bapa-Bapa, nasihat firman kan kepada kita Bapa-Bapa. Halo? Janganlah kamu bangkitkan amarah di mana? Di dalam hati anak-anakmu. Tetapi, artinya apa? Kita harus didik anak-anak kita. Tapi jangan sampai mereka marah. Didik mereka, tapi jangan sampai mereka marah. Jangan bangkitkan kemarahan mereka. Didik. Tapi perlu dididik. Artinya didikannya harus didikan yang sesuai firman Tuhan. Kalau didik anak pakai tangan, pakai kaki, pakai sikut, diajak MMA ya susah. Marahlah dia. Kaget pas kita agak tua dikit, kita pula digantiannya. Jangan dikira anak kita kecil terus. Halo. Saya sudah pernah saksikan masalahnya.
anak kita sudah agak besar sedikit ngelawan sama kita kaget, lawan dia sekarang. Nah, bahaya ini. Tapi kalau anak itu dididik, ketika kita ngomong tegas, bukan marah ya, dia udah ngerti. Ya. Dan dikatakan tetapi didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan untuk mengajar anak-anak? Ya. Jadi mengapa masa muda kita perlu dididik dan disiplinkan oleh firman Tuhan, orang tua dan guru kita? Kenapa kita perlu dididik dengan firman Tuhan? Ada orang tua bukan hanya jasmani, rohani juga. Dan guru kita. Ingat, kita juga harus hormati guru kita. Saya baca satu buku bagus sekali, Upah dari Penghormatan. Saya lupa siapa ngarangnya. Ini buku dipinjam orang nggak tahu sekarang kemana. Saya biasa kayak gitu sih, tapi saya ikhlas. Kalau untuk memberkati orang silakan aja. Mungkin itu John Bever ya, John Bever kalau nggak salah, betul. Bukan Larry Stockstill, John Bever. Saya ingatnya Larry Stockstill, John Bever ya. Itu bagus sekali buku itu. Mengajarkan bagaimana kita harus memberi penghormatan kepada orang-orang yang punya otoritas bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat upah dari Tuhan. Mendapat pahala dari Tuhan. Keselamatan itu gratis. Waktu kita terima Yesus. Tapi pahala itu harus berusaha. Ada usaha kita. Nabur, memberi penghormatan kan memberi, ada usaha, betul nggak? Bukannya kita beri hormat itu dari jauh-jauh, ini mundur tombol mobil. Beri penghormatan itu dengan kita betul-betul sadar bahwa orang ini adalah orang yang membentuk hidup kita. Kita hormati dia. Ya. Karena ada yang melekat di hati kita, yaitu kebodohan. Oleh karena itu bersyukurlah jika dirimu saat ini ada di dalam didikan. Halo, yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih punya orang tua. Halo, kalau orang tuamu marah itu bukan karena dia ingin nunjukin otoritasnya aja samamu. Tapi dia sayang sama engkau. Halo. Kalau kau marah langsung ninggalin, itu celakalah engkau. Tapi orang yang mau dididik, dia akan mendapatkan upah dari penghormatan itu. Ya. Waktu dididik dengan baik, kadangkala memang gak nyaman, gak enak. Ingat gak ceritanya Joshua? Joshua sebelum nyebrang ke Yordan, nyebrang dari sungai Yordan, betul? Di seberang sungai Yordan itu orang-orang dari Kanaan itu sudah nunggu, 31 raja nunggu. Ini yang mau diperangi ini. Nunggu mau ngabisin orang Israel. Tapi Tuhan bilang gini sama Jos, pakai pisau, sunat semua orang Israel. Keram-keram kau. Musuh di depan, suruh sunat. Kalau dulu sunat betul-betul ngerat kulit katan. Berdarah-darah enggak? Kayak pura-pura gak tahu saudara ini. Berdarah-darah enggak? Sekarang kan kita hidup di perjanjian baru. Yang disunat itu apa? Hati. Hati kita ini disunat sama Tuhan. Sebelum kita ngadepin musuh kita yang begitu banyak, Tuhan mau sunat hati kita. Siapa yang mau nyunat hati kita? Tuhan pakai siapa? Pemimpinmu. Orang-orang yang punya otoritas. Orang tuamu, gurumu,
orang tua rohanimu, pemimpinmu. Pakai pisau. Nah, menurut saudara, waktu nyebrang sungai Yordan, pedih-pedih lah. Pedih nggak mereka? Woi, kenyayon nian Joshua ini. Kurang hati agok nian, mau sulah di depan gitu disunatnya galo. Nak mati nian. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Mereka menang nggak? Mereka menang nggak ngadepin 31 raja? Menang nggak? Menang. Karena apa? Perkara yang nggak masuk akal yang dari firman Tuhan itu, itulah yang menjadi hikmat yang luar biasa bagi mereka. Karena itu perjanjian. Tuhan itu ngasih perjanjian sama Abraham, sama Musa. Kalau orang-orang ini mengikuti perintahku, aku yang akan berjalan di depan mereka. Itu covenant. Makanya kemarin saya sama Pak Rahmat Manulang bilang, iya bang ya, hari-hari ini gereja kurang sekali pemahaman akan covenant, ikat janji. Ikat janji, kita tuh tertanam di gereja itu sebagai mempelai wanita. Mempelai, ikat janji, dibentuk seperti apapun kita nggak lari. Itu ikat janji, kita tertanam di pelataran rumah Allah. Berdarah-darah sekalipun kita nggak lari. Karena kita tahu pada akhirnya kita lebih dari pemenang. Dan dikatakan didiklah orang muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi dia, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Makanya tadi saya bilang, orang tua yang bodoh itu dari muda memang bodoh. Karena nggak pernah dididik. Akhirnya nyimpang terus jalannya, belok, banyak trikinya. Picik, licik. Pernah baca buku-buku silat zaman dulu? Koping Ho, Ching Yung. Siapa lagi? Ya. Selalu kan ada kata-kata gini. Kau rubah tua yang licik. Aku akan hadapi engkau sampai tetes darah terakhir. Kalau film silat, brother, I will revenge for you. Tapi kalau dia dari muda sudah dididik, dibentuk sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, sampai tua pun dia akan tetap berbuah. Sampai tua pun dia akan tetap jadi teladan. Sampai tua pun jalannya tetap lurus. Ada amin? Amin. Mengapa didikan terhadap anak-anak Tuhan khususnya berkenaan tentang mendidik dan mendisiplinkan hati kita demikian penting? Kenapa penting? Kenapa ini menjadi penting? Tahu nggak kenapa didikan itu penting? Yang pertama, karena mendidik dan mendisiplinkan hati itu kehendak Bapa Sorgawi. Didikan itu kehendak Bapa. Bapa ingin kita dididik. Bukan dibiarin. Bukan leha-leha, bukan santai-santai. Sudah terima segala kebaikan dan kemurahan. Lalu kita nggak lagi didisiplin, nggak lagi ditunjukin arahnya. Nggak lagi kita harus ngikutin hal-hal yang Tuhan bikin. Aturan-aturan yang Tuhan bikin. Nggak bisa, harus dididik. Ya Tuhan bikin covenant sama Israel. Aku akan jadi panglima perangmu. Tapi kalau nggak ngikutin pernyataan Tuhan, kalau mau perang, kalah nggak mereka? Kalah nggak? Buktinya apa? Waktu Joshua perang, Tuhan bilang, Musa, Hur, dan Harun.
Bertiga kan? Harun siapa? Harun itu siapa? Kakak. Kakak Musa, imam. Hur? Hur? Harun itu generasi di atas. Musa, terus Hur. Hur itu siapa? Hur itu anak Harun. Ponakannya Musa. Artinya pelayanan itu, ngangkat tangan itu, bersama-sama berdoa itu dari generasi yang di atas sampai anak-anak. Harus diajar ngangkat tangan, berdoa. Nah banyak yang gak tahu kan Hur itu siapa? Oh Hur itu ya, siapa Hur itu ya? Kawannya Thor kali. Makanya pelayanan di gereja Tuhan itu harus lintas 3 generasi paling enggak. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus. Halo, itulah gambarannya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara percaya bahwa ketika Tuhan bilang, kamu di atas bukit, angkat tangan berdoa. Mereka berdoa kan? Joshua yang perang kan? Oh, Joshua kan anak rohaninya Musa, betul nggak? Waktu mereka Musa ngangkat tangan, menang nggak? Menang. Capek dikit. Mundur. Diangkat lagi kan, siapa yang ngangkat? Harun sama Hur ngangkat lagi tangannya. Menang lagi nggak? Musa mungkin sudah capek, tak baca ngomong lagi dia. Cuman diangkat tangannya baik. Nah, iya. Makanya di gereja Tuhan, saya heran banyak gereja Tuhan. Jemaat ngarepin pendetanya baiklah yang doa. Ada kalanya pendeta tuh capek. Perlu ada orang yang nopang di kiri kanannya. Ayo pastor kita doa sama-sama. Kami akan nopang di dalam doa. Kami akan bersyafaat bersama-sama pastor. Orang di lapangan mereka pasti menang. Ada amin? Orang beritakan Injil pasti menangkan jiwa. Orang yang berusaha pasti diberkati. Orang yang sedang bekerja pasti dapat promosi. Orang yang sedang jualan laris jualannya. Halo, tapi harus ada yang angkat tangan. Dan itu perlu didikan. Dan itu kehendak Bapa. Dan waktu kehendak Bapa dilakukan, kita diberkati gak? Iya, didikan itu kehendak Bapa. Coba kita lihat, Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan gini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Siapa yang di sini percaya betul bahwa engkau itu anak Bapa di sorga? Dah nggak semua kayaknya percaya. Yang lain anak bapaknya dewek ya. Huta Galung, si Huta Barat gitu ya. Siapa yang betul-betul percaya bahwa engkau itu anak-anak Allah? Nah, dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku. Jangan dijawab. Dengar dulu. Hai juga nanti jawab. Hai anakku. Coba perhatikan tulisan yang warnanya beda. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Sekali lagi, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Enak enggak? Enggak enak dididik Tuhan itu. Tapi lanjutan ayatnya katakan apa? Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa kalau lagi ditegur, dimarahin, diiniin Tuhan, dibentuk Tuhan, dipotong Tuhan, disunat Tuhan habis-habisan. Berdarah-darahlah hatimu. Jangan putus asa. Karena Tuhan dikatakan menghajar. Kayak DJ ya dia.
Hajar DJ, kata anak-anak sekarang. Ayo DJ hajar, wow tambah semangat, betul nggak? Tapi kalau Tuhan yang hajar, nggak semangat. Tapi kalau DJ yang hajar semangat. Aneh anak muda sekarang ini. Otaknya udah oceng. Otak melenceng tau. Tapi dihajar sama Tuhan, langsung, sudahlah Tuhan marah terus sama aku. Aku marah terus, mama aku marah terus, di rumah dak lemak, di gereja dak lemak, di mana-mana dak lemak. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Pertanyaan saya, saudara jujur ya jawab sama saya. Jujur ya, saudara merasa nggak dikasihi Tuhan? Ini pertanyaan dasar loh. Saudara sadar nggak saudara dikasihi Tuhan? Kalau saudara nggak sadar, dididik Tuhan bagaimanapun, saudara nggak akan pernah sadar. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara dikasihi Tuhan, dihajar Tuhan sebagaimanapun, kau tetap di situ. Kau tidak akan lari kemana-mana. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kedua pertanyaannya, saudara sadar nggak saudara itu diakui anak? Ini BMEK ya, bahasa Indonesia masa kini. Bunyinya agak beda. Dibilang gini, dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Siapa bilang Tuhan gak marah? Dia marah bukan untuk hukum. Dia marah itu untuk mendidik. Saya tanya, ada bapak di sini nggak pernah marah anaknya? Oh, nggak pernah marah sama anak aku. Wih, anak aku baik, nggak taunya nggak lama jadi narkoba. Tahu narkoba? Narkobaan? Narkotik ciluk bah. Habis make, bah. Melihat orang ciluk bah. Tidak dapat sabu, carinya apa saudara? Carinya apa? Gorila. Saya pikir apa gorila? Lebih sadis daripada ganja. Ganja, saya pernah coba ganja. Ganja butuh 1-2 menit baru. Kayak naik kapal. Gorila. Untung saya nggak hidup di zaman sekarang. Gorila katanya cuma butuh 10 detik. Dan efeknya 100 kali lebih dahsyat daripada ganja. Saya rasa bukan lagi, langsung. Karena efeknya seperti ditimpa gorila katanya. Siapa yang pernah ditimpa gorila? Dulu kami sering di Depok ya, Bu Irma. Kita sering ditimpa gorila dulu kan. Kalau KKR yang gemuk-gemuk besar-besar gitu kan. Kalau Pastor Gan suruh jaga di belakangnya. Waduh pastor, jangan pastor. Ini besar sekali pastor. Takaran 4 orang. Yang sister-sister sudah gak berani. Yang berarti aja taruh di belakang 3 orang. Kenapa? Setiap didoakan, jeblak. Kalau gak belakang, ke depan. Nah yang paling parah, kalau sudah di depan, dia jeblaknya langsung buk. Timpa gorila itu. Dikatakan gini, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan, janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu, sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya. Nah tadi siapa yang merasa dikasihi Tuhan? Nggak berani lagi ya. Mulai nggak berani ya. Siapa yang dikasihi Tuhan? Siap-siap dihajar sama Tuhan. Dan ia bukan hanya hajar ya, ini kata-katanya lebih spesifik.
Ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain ini, berarti kalian bukan anak sah. Saya tanya sama orang Palembang asli, bukan anak satu, anak apa? Tidak usah lah ngomong lah. Bilang sama sebelahmu, galak kau jadi anak yang tit itu, galak. Anak kampret. Saya bilang sama Bu Irma, kalau nggak mau ditegur orang-orang itu, biarlah, tak apa-apa. Di mata Tuhan anak kampret. Biarlah mulut saya keluh, tapi di mata Tuhan anak kampret. Dan dikatakan melainkan anak yang tidak sah. Bahasa Inggrisnya itu son, anak laki-laki sah. Tanya sebelahmu, kau ini anak yang sah bukan dari Tuhan? Kalau kau anak yang sah, kau harus siap dididik, siap ditegur, siap dimarahi oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Orang-orang yang punya otoritas. Kalau ayat 8-nya dalam VHYH itu artinya apa? Firman Allah yang hidup. Dikatakan gini, jikalau Allah tidak menghukum saudara bila mana perlu. Ada kata bila mana perlu. Garis bawahi, bila mana perlu. Sebagai seorang bapa menghukum anak-anaknya, bukan untuk mencelakakan saudara. Tuhan tuh menghukum itu bukan untuk mencelakakan. Kalau setan menghukum saudara karena saudara berdosa, itu untuk mencelakakan. Tapi kalau Tuhan mendisiplinkan kita, tujuannya jelas. Nanti saya bagikan, jelas tujuannya. Menghukum anak-anak berarti bahwa saudara sebenarnya sama sekali bukan anak-anak Allah. Bukan anak Allah. Bahwa saudara sebenarnya bukan anggota keluarganya. Saya tadi pagi baca satu perikop tentang percabulan. Pernah baca tentang percabulan? Di mana itu? Saya pernah baca nggak? Pernah baca? Siapa yang pernah baca? Di mana itu? Satu Korintus 5. Dosa dalam jemaat judulnya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut untuk berduka cita menjauhkan orang-orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu. Dikatakan, bila mana kita berkumpul dalam roh kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Tuhan Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan kepada iblis. Serem gak? Serem gak bunyinya? Teguran Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus loh. Kurang kasih karunia apa? Saya tanya, siapa dibilang Rasul kasih karunia? Kejam gak doanya? Kayaknya kejam ya. Enggak. Dia ingin mendidik. Kayaknya kasar ya. Tapi dia ingin mendidik. Supaya orang itu bertobat. Karena Tuhan itu bukan hanya kelemah lembutan dan kasih sayang. Tuhan itu punya keadilan dan kekerasannya. Gak main-main loh. Hidup ini jangan dipakai main-main. Seolah-olah kebenaranmu itu bisa ngatur Tuhan. Gak bisa. Alkitab tetaplah Alkitab, kebenaran tetaplah kebenaran. Gak bisa kau jual murah. Kalau kau sudah beli mahal, kau pertahankan itu. Lalu dikatakan apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya.
Dalam suratku ayat 9, telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau semua orang kikir dan penipu, atau semua orang penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus tinggalkan dunia ini. Ya dunia ini kan penuh kecabulan, betul gak? Gak mungkin kita gak ketemu sama orang yang kikir, penyembah berhala. Gak mungkin, betul gak? Tapi yang diingatkan di sini, siapa yang diingatkan ini? Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Saudara apa ini di sini? Orang percaya, karena ini dosa dalam jemaat. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan dia. Waduh, saya waktu baca ini, waduh Tuhan, gak bisa Tuhan, saya ini hamba Tuhan yang penuh kasih. Tapi saya juga gak bisa menentang firman Tuhan ini. Celakalah saya kalau menentang firman Tuhan. Ibu Irma selalu ngingetin saya, perkatakanlah kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Lalu dikatakan apa? Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada dalam jemaat? Jadi secara firman Tuhan saya punya otoritas gak negur orang-orang yang hidupnya gak beres? Saya tanya, saya punya otoritas gak? Tapi kalau saudara gak mau sih gak apa-apa. Erna saksi hidup sejak perintisan pertama jemaat. Betul? Pernah kamu tahu saya usir orang dari jemaat? Pernah? Enggak pernah. Sejahat apapun orang itu. Senusuk apapun dari belakang saya. Enggak pernah saya usir orang. Tapi ini ngeri. Saya agak miss di sini. Ini dikatakan mereka yang di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Ngeri ya? Ngeri gak? Menurut saya ngeri gak nih nasihat Rasul Paulus? Tapi saya percaya gini. Selama masih ada waktu, ketika orang itu dinasihati, kalau dia bertobat, Alkitab katakan kau mendapatkannya kembali. Kita gak bisa plek-plek langsung cuma satu ayat kita pakai untuk membenarkan diri kita. Tapi kalau memang gak mau, orangnya sudah, aku gak ini. Kemarin saya belajar dari Pak Rahmat. Pak Rahmat bilang, Jeff, saya jadi ketua sinode yang baru sekarang, kembali. Setelah saya miss sekian belas tahun, jadi ketua sinode lagi. Karena ada satu pengajaran yang sangat merusak sinode kami, saya harus ambil keputusan tegas. Karena banyak sekali jemaat sekarang hidup di dalam dosa, terakomodir dengan pengajaran ini. Kamu tahu sendirilah, root kita ini hampir sama. Pemuritan, penginjilan, hidup kudus, kelompok tumbuh bersama. Ibu Irma dari GKKD dulu. Saya tahu dia punya buku-buku KTB dulu. Bagaimana komunitas itu menjaga persekutuan kita di dalam Tuhan dan di dalam orang-orang benar. Supaya kalau ada kesalahan, ada kebodohan, ada dosa, mereka rangkul, mereka tegur. Kalau bertobat, didapatkan kembali. Tahu apa yang dia bilang? Saya ini gak pernah usir jemaat. Tapi saya harus tegas. Usir orang-orang yang merusak tatanan di dalam gereja. 14 gembala GKKD harus keluar. Saya tanda tangani. Sedih gak sebagai bapak rohani? Menurut saya sedih gak? Sedih gak? 37 tahun merintis gereja bersama-sama dengan founder. Tiba-tiba orang-orang ini karena tidak lagi berjalan dengan destiny panggilannya. Kita nih keluarga rohani punya destiny-nya sendiri. Gak usah mau jadi sama dengan orang lain. Kita punya
pokok pengajaran yang kita sepakati sebagai satu keluarga, betul nggak? Saya punya aturan-aturan sendiri di rumah tangga saya, betul? Tidak sama dengan Pak Aming. Tapi akan jadi sama nilainya kalau Pak Aming dan saya pegang kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak, saudara? Tapi saya nggak mau anak-anak saya belajarnya dari Pak Aming. Mereka harus diajar oleh saya sendiri sebagai orang tuanya, betul? Betul? Dia harus dapat langsung. Tapi kalau lihat Pak Aming kasih nasihat, nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang dasar di keluarga saya, dia harus tahu nilainya. Beda. Betul nggak? Tidak harus ngikutin nilai-nilainya keluarganya Pak Aming, betul? Sama, gereja juga seperti itu kan. Banyak kan nama-nama gereja kan. Gereja ini, gereja City Blessing, terus gereja apa, GBI, gereja ini. Banyak. Tapi kita punya nilai sendiri. Ada amin. Kita punya fungsinya, panggilannya sendiri. Tidak harus jadi tangan. Kalau kita memang diciptakan Tuhan jadi kaki. Tidak harus jadi mulut kalau Tuhan ciptakan kita jadi yang paling hina. Semua berfungsi sesuai dengan panggilannya. Amin. Lalu dikatakan apa? Kalau kita nggak mau dinasihati, nggak mau ditegur, nggak mau dididik, kita ini bukan anggota keluarganya. Saya bergumul atas perikop ini. Karena nggak main-main loh. Nggak main-main. Ini bukan perkara main-main. Saya pernah diskusi sama Pak Krisnan. Banyak orang yang ngomong sekarang, jangan hakimi, jangan hakimi. Ternyata ini banyak kok ayat-ayat katakan, hakimilah seturut dengan firman Tuhan. Kalau nggak ada yang jadi hakim, bagaimana mau negakkan kebenaran? Halo, mau seenak-enaknya aja orang hidup? Nggak bisa. Ada orang-orang yang dikasih otoritas sama Tuhan. Makanya dikatakan pemerintah memegang pedangnya Allah, betul? Makanya kita harus percaya sama pemerintah kita. Ada amin, saudaraku. Apapun kata orang luar. Oh, katanya Pak Jokowi gini-gini, kita umat Tuhan tetap mendukung di dalam doa. Bersyafaat. Karena kita tahu tidak ada pemerintahan yang di luar dari kehendak Allah. Ada amin, saudaraku. Dan juga nanti siapapun yang terpilih di DKI, mau Bapak Ahok sama Bapak Jarod, saya bilang sama teman-teman, mau Pak Anies sama Bapak Uno, Sandi, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menutupnya. Siapapun dia. Kita berharap orang yang kita percaya dia baik. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, mau ngomong apa kita? Mau lawan Tuhan? Mau lawan ketetapan Tuhan? Gak bisa. Bagian kita adalah mendoakan. Karena kita percaya sejarah ini ditentukan oleh Tuhan. History kalau dalam bahasa Inggris, His story, bukan story-nya kita, tapi story-nya Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, tadi sekali lagi saya mau tanya, siapa yang merasa saudara adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah? Kayaknya mukanya tegang-tegang nih. Kayaknya dari mukanya tampangnya gini, kalau gitu saya nggak punya pengharapan ya. Nanti banyak kena marahnya ini. Saya mau kasih kabar baik. Mau nggak belajar yang enak? Mau nggak belajar yang enak? Tanya dong sama sebelah-sebelahnya, mau nggak belajar yang enak? Belajar disiplin yang enak tuh mau nggak? Mau tahu nggak belajar disiplin yang enak? Nggak sampai harus dimarahin orang dulu, mamanya, papanya marahin dulu, gembalanya marahin dulu baru gerak. Mau nggak belajar yang enak? Oh nggak mau ya, cuman Erna sendiri. Kalau Erna sudah belajar yang enak dari sudah hampir 2-3 tahun terakhir ini saya perhatiin. Belajar enaknya sudah mulai stabil. Kalau 5 tahun yang lalu masih lah dia. Tapi saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah dia. Tahu belajar yang enak, kenapa didikan itu penting? Dan kita mau belajar yang enak, betul gak? Oh,
Siapa sih yang nggak mau yang enak? Ada yang sini nggak mau, ada yang mau yang nggak enak terus gitu. Ada nggak yang mau yang enak? Kalau bisa yang mudah, kenapa harus susah? Betul nggak? Nah, bedanya orang Indonesia ini, apalagi pejabat, kalau bisa dibikin susah, ngapa dimudahi? Cobalah Pak Krisna ngurus apa-apa. Selalu omongannya mereka ya, habis Bapak pergi pasti ngomong, kalau pajak digawe, ngapa nak kasih mudah? Biar dia mikir. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan itu mau membuat kita lebih mudah di dalam memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Amin. Kayaknya nasihat, teguran, didikan itu kayaknya menakutkan ya. Pernah nggak lihat anak-anak kalau lagi ditegur, dididik, dimarahin, seneng gitu. Hore, aku dimarahin, hore. Yang ada dia takut, betul nggak? Yang ada dia mengkeret, betul nggak? Tapi mau nggak belajar yang enak? Ini rahasia. Bilang sama sebelahmu dong, aku mau dong belajar yang enak. Gak perlu sampai orang harus tegur, marahin, berbusa-busa. Saya percaya abis ini banyak yang punya usaha, punya anak buahnya apalagi Kristen. Kasih tahu, supaya dia gak perlu lagi kita sampai berbusa-busa, marahin dia. Kasih pengajaran yang enak. Kita itu dididik Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Waktu hati kita dibentuk oleh Tuhan agar selaras dengan kehendaknya. Ingat tadi, didikan itu membuat kita tahu bahwa kita dalam kehendak Tuhan. Ya kan poin yang pertama, betul nggak? Karena didikan adalah kehendak Tuhan. Betul? Saya mau tanya, pernah lihat anak-anak yang bandel nggak? Kalau anak-anak yang nggak dididik, apa yang terjadi sama anak-anak yang nggak dididik oleh orang tuanya? Tidak dididik seorang tuanya, gurunya, ataupun orang-orang yang punya otoritas atas itu. Apa yang terjadi sama anak itu? Yang pertama, dia pasti bodoh. Saya nggak mau ngomong bodoh itu pelan-pelan. Bodoh. Tanya orang Papua. Ada orang Papua di sini. Marius, kalau bapak-bapak kita, pace-pace kita di Papua, kalau ngomong bodoh, pelan-pelan. Bodoh. Kok bodoh? Kayak gitu mereka ngomong. Kok bodoh kakak? Nggak enak dengarnya. Tapi memang bodoh itu harus kenceng-kenceng ngomong. Kau bodoh. Ya. Waktu kita ingin selaras dengan kehendak Tuhan, kita dibentuk. Itu tidak bisa tidak. Kalau kita mau selaras dengan kehendak Tuhan di dalam pembentukannya, kita harus mengalami pengenalan akan Dia secara pribadi. Di dalam Kristus itulah kuasa kebangkitan dan kematiannya mengalir di dalam kita. Nah, waktu kuasa itu mengalir di dalam kita, dibentuk seperti apapun kita, Alkitab katakan kita merelakan hati kita. Karena bunyi ayatnya gini nih. Di Ibrani, saya baca lagi Ibrani 12 tadi. Kita kembali ke Ibrani tadi. Saudara sudah sampai di Ibrani?
Dalam firman Allah yang hidup, dikatakan ayat 9-nya katakan gini. Kita menghormati bapa kita di dunia ini meskipun mereka menghukum kita. Karena itu bukankah seharusnya kita lebih senang hati? Ada kata senang hati menyerahkan diri kita untuk dididik oleh Allah. Ayat 9 itu kita dengan senang hati menyerahkan diri sehingga kita benar-benar hidup. Kalau senang hati dididik itu artinya kita Nah, banyak orang ketika ditegur, dididik gak rela hatinya. Salah satu dosa yang paling awal adalah dosa ketidakrelaan hati dibentuk, yaitu pemberontakan. Anak-anak yang pakai narkoba, anak-anak yang hidup jadi pembalap liar jalanan, geng motor, ataupun mereka terlibat dalam free sex, terlibat di dalam pergaulan yang bebas, terlibat di dalam pornografi. Itu akarnya, awalnya mereka tidak mau dididik. Lalu muncullah ketika dididik gak terima, berontak. Dan wujud dari pemberontakannya, dia mencoba untuk mengaktualisasi dirinya bahwa dia bisa hidup tanpa otoritas. Ujungnya apa? Hidupnya kacau. Orang kalau hidup di luar otoritas yang sudah ditetapkan Tuhan, pasti kacau hidupnya. Karena apa? Domba keluar dari kawanan gembalanya atau otoritasnya, serigala siap menerkamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, relakan hatimu ketika kau dibentuk sama Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Waktu Tuhan nyatakan kehendaknya, jalannya enak gak seringkali? Enak gak? Gak enak. Gak enak. Jalaninya tuh gak enak. Baca itu di Alkitab, ada gak yang enak jalani kehendak Allah itu? Seneng, langsung seneng gitu. Oh, banyak yang gak enak, jalannya terjal, penuh duri. Jalan Via Dolorosa itu penuh duri, penuh cemoohan, hinaan, dianggap bodoh oleh dunia ini. Ibu Irma bilang sama saya, coba khotbah bulan depan, kalau bisa khotbah soal Yunus dalam bahasa Palembang. Oh, boleh juga, saya bilang. Saya akan coba. Saya tanya sama saudara, Yunus untuk ngikuti kehendak Allah ke Niniwe enak gak? Nurut gak langsung? Nggak nurut. Berontak. Disuruh ke Niniwe beritakan kabar baik. Lari ke Tarsis. Ujungnya dimakan. Siapa bilang ikan paus? Nah ini salah ini. Guru sekolah minggunya perlu ditegur. Kalau masih ngomong ikan paus. Ikan besar, iwak besar. Bukan iwak peyek. Ini kesalahan besar di sekolah minggu banyak gereja. Ketika saya tanya, "Nu dimakan ikan paus," katanya.
Ikan besar, iwak besar. Berontak enggak Yunus? Berontak enggak dia? Berontak, orang yang berontak siap-siap ketemu namanya angin puting beliung. Badai besar dalam hidupmu. Teguncang-guncang, temuntah-muntah kau di situ. Sudah temuntah-muntah, uang nak bunuh kau. Kau nila masalahnya. Kau nila bikin kapal kami karam nih. Woi, pakam itu pasti cerita Yunus itu dalam bahasa Palembang. Banyak yang terkekek-kekek. Jangan dianggap kelakar betok. Itu benar-benar cerita benar itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, relakan hati kita waktu dibentuk Tuhan. Caranya yang paling enak tuh gini. Saya kasih tahu rahasianya supaya nanti pulang praktekin. Siapa yang mau praktekin? Mau nggak praktekin dididik Tuhan dengan enak? Mau nggak? Nggak perlu saya awasin. Nggak perlu harus saya gini. Erna, kemarin kau baca apa kau? Berapa pasal kau baca? Doa nggak kau? Kita bukan polisi rohani. Cukuplah polisi di jalan. Udah bikin was-was gitu, nah, dagdug, apalagi dah bawa STNK. Kalau udah bawa KTP masih pacak berkelakar gitu sama dia. Kalau STNK kena 500.000 main hari. Tahu apa yang kita harus lakukan? Yang enak dididik Tuhan. Di manakah pendisiplinan itu dimulai? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Metanoia, pertobatan bukan di mulut, tapi di pikiran. Hati itu berbicara pikiran. Mau dibentuk Tuhan di dalam hati, itu berbicara pikiran kita harus dirubah. Bagaimana caranya? Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Hanya Roh Kudus yang bisa nginsapin kita. Hanya dekat Tuhan kita bisa berubah. Hanya melekat sama Tuhan kita bisa berubah. Caranya yang paling mudah belajar, ini dia nih. Tiap hari Tuhan ngundang kelas privat. Saya tanya, anak saudara yang les privat, bayarnya lebih mahal nggak? Siapa yang di sini guru ngajar privat? Lebih mahal nggak? Mahal nih. Nah, mahal. Yesus ngundang kita kelas privat tiap hari gratis. Saya tidak ngomong gratis itu masih umum. Gratis. Firman-Nya bilangnya gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan diubah jadi A. Bukan berbadan berat. Berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Nah, enak. Dan bebanku pun ringan. Mau yang enak kan? Belajarnya? Ya datang ke Tuhan tiap hari. Les privatnya tuh di ruangan kamarmu itu loh. Datang. Siapa yang ikut ibadah jaringan doa sekota waktu pilkada damai dibaptis? Pak siapa namanya? Pak
Si Aan yang khotbah. Si Acong, ingat kan cerita Acong? Apa ganti Aming aja? Acong itu tiap tengah siang sebelum makan siang pergi ke gereja kecil di dekat tokonya. Dia lihat ruangan ibadah itu, gereja itu dia, di luar dia cuma bilang gini, Tuhan, ini oe Tuhan datang. Sudah dia tenang hatinya, dia pulang, kerja lagi. Sampai suatu saat dia sakit keras. Semua hamba Tuhan, teman-teman yang sudah doain dia. Tapi dia sendiri berdoa, Tuhan ini Uwe lagi sakit. Tiba-tiba dia tidur, dia antara tidur sama bangun dia lihat. Ada orang rambutnya panjang, pakai baju putih. Lalu ngomong sama si Acong, Acong, ini Uwe. Dan dia sembuh. Saudara mau sembuh dari luka batinmu? Saudara mau sembuh dari masa lalumu? Saudara mau sembuh dari dosa-dosamu yang tidak sanggup kau lepaskan sendiri? Saudara mau pulih? Datang ke Tuhan, diundang. Oi, diundang tiap hari sama raja yang undang. Saya kalau diundang Pak Jokowi, saudara kita semua satu jemaat diundang Pak Jokowi, jelas-jelas mau pengen gak ketemu? Pengen gak ketemu? Nah ini diundang Tuhan tiap hari gratis, gak perlu diperiksa-periksa. Tuhan hanya periksa hati. Mau gak datang ke Tuhan? Tuhan, ini Oe Tuhan. Oe Tuhan punya hati Tuhan. Di hati ini lalu mahmu. Saudara mau gak? Dididik Tuhan tuh jangan pikir yang ngeri-ngeri. Oh dimarahin, dicambuk. Itu kiasan, kata-kata itu kiasan semua. Tujuannya supaya kita sadar, datang kalaupun kita punya banyak dosa, banyak kesalahan, datang ke Tuhan, belajar dari Tuhan. Karena dia lemah lembut. Lemah lembut itu bahasa Inggrisnya apa? Meek itu artinya apa? Arti terjemahannya bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang mau diajar. Orang lemah lembut itu bukan enye-enye. Bukan kalau, wong itu lemah lembutnya nih, tangannya melintir. Bukan, tapi ditegur dosanya terus kerjakan dosanya. Itu bukan orang lemah lembut. Itu orang bebal. Orang lemah lembut itu ditegur hatinya, bertobat. Dan rendah hati, orang yang rendah hati itu berbicara, rendah hati itu bukan ya kayak manis mukanya, bukan. Orang rendah hati itu ketika dia ditegur, dia merelakan teguran itu membentuk hidupnya. Itulah orang rendah hati. Caranya gampang, Tuhan bilang, mari sini. Coba saudara menjamkan mata, dengar suara Tuhan ini. Mari sini, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang hari-hari ini bebanmu sangat berat. Seperti beban yang bertonton menindih pikiran, hati, roh, jiwa, tubuhmu sehingga engkau tidak lagi mampu untuk berkata Tuhan, aku sudah gak sanggup jalan lagi Tuhan. Tapi hari ini, siang ini, Tuhan minta
cerita bebanmu. Jangan kau tahan. Jangankan keraskan hatimu, datang ke Tuhan. Tuhan, aku bawa seluruh bebanku, seluruh masa laluku, bahkan seluruh masa depanku yang aku belum lihat dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depanku. Aku datang Tuhan dengan kerelaan hati untuk belajar daripadamu. Aku mau jadi orang yang lemah lembut, orang yang mau diajar, dan orang yang mau ikhlas menerima setiap didikanmu Tuhan. Oh Tuhan, nikmati ini waktu Tuhan untuk mendekati Engkau. Kalaupun kau masih ragu untuk melangkah, Tuhan sedang melangkah mendekatimu. Tuhan ingin memelukmu. Tuhan ingin merasakan apa yang kau rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah waktunya Tuhan menyelidiki hatimu. Apa yang menjadi beban yang gak bisa engkau lepaskan? Apa yang menjadi persoalan hidupmu yang sulit kau hadapi sendiri? Serahkan kepada Tuhan.